yang lain yang diberi Allah setiap pintu langit adalah nabi yang sama menderitanya, dapat ujian, yang dilawan muridnya, yang istrinya tak patuh, yang keluarganya tak sonang, seperti Nabi Nuh yang istrinya tak selamat, Nabi Isa yang muridnya durhaka sampai Nabi Isa digantung ataupun disalib. Pada dasarnya itu bukan Nabi Isa, itulah ditampakkan oleh Allah. Lanjut ke langit ketiga, Nabi siapa yang menjumpainya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setengah ketampanannya itu dapat dari Nabi Adam. Kalaupun perempuan nengok Nabi Yusuf sampai teriris tangannya, saking tampannya Nabi Yusuf itu. Di situ dia melihat umatnya, dan di situ dia berkata kepada nabi-nabi. Sampai ke langit keempat dia bertemu dengan Nabi. Setelah Nabi Yusuf, Nabi siapa lagi? Jumpa dengan Nabi Nuh yang sudah beribu-ribu tahun, yang 950 tahun berdakwah. Dalam 10 tahun dapat jemaahnya cuma satu, Nabi Nuh itu. Sampai terakhir dia disuruh Allah buat kapal Nuh di atas gunung yang tingginya lebih kurang 40 meter atau 40 hasta gitulah, yang lebarnya kira-kira mungkin sedanau raja, bisa 2 kali lipat. Sampai Nabi Nuh itu diejek-ejek sama umatnya ataupun sama masyarakatnya yang hidup di saat itu. Makanya Nabi Muhammad itu ditengokkan dengan nabi-nabi yang dapat ujian sangat berat untuk menghibur dirinya atas kehilangan kakek dan istrinya, yang dakwanya sudah sulit di saat kehilangan kakek dan istrinya. Sampai dilempar kotoran, lempar batu, sampai Nabi itu lari keluar Mekah untuk menghindari daripada orang yang jahat sama Nabi kita. Sampai bumi pun bersumpah, kalau ada darah engkau ya Muhammad, aku bolak-balikkan bumi ini. Apa kata Nabi? Jangan, mereka tidak tahu. Waktu darah menetes ke bumi, dibukalah serbannya Rasulullah untuk menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi. Itulah hebatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dapat titel yang paling tinggi daripada nabi-nabi yang lain, Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain kan alaihissalam, dia anbiya, pemimpin daripada nabi-nabi Allah. Lanjut ke langit kelima. Ke langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Sesungguhnya Nabi Harun ini di saat itu bukan nabi, cuma Nabi Harun ini abang daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu sangat apa bahasanya ya, nggak pandai ngomong ya. Jadi di zaman kerajaan Fir'aun itu suka berdebat. Salah satunya Harun ini, abang Nabi Musa ini, pandai berdebat, pandai ngomong untuk mengalahkan tim dakwanya Fir'aun. Makanya Nabi Musa berdoa, ya Allah, tolonglah angkat abang dah ini untuk jadi nabi dan untuk mendampingi aku untuk melawan Fir'aun yang mengejar Musa di Laut Merah. Selanjutnya ke pintu ke-6 di langitnya Allah ini jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa dijumpakan oleh Rasulullah di saat mau menjemput perintah sholat ini. Dan yang terakhir langit ke-7 dijumpakan Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kakek langsung daripada Rasulullah. Makanya Nabi Ibrahim ini mirip wajahnya dengan Rasulullah.
yang wajahnya pun sulit untuk kita bayangkan, tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya. Bagaimana coba kita bisa memandang Rasulullah? Sementara Rasul itu pemegang kunci surga. Semua nabi akan datang kepadanya, semua umat akan datang kepadanya, mulai umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu berkumpul untuk mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai ke langit ketujuh setelah jumpa dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Ka'bahnya para malaikat. Ka'bah itu ada dua, satu di dunia Ka'bahnya manusia, di atas langit itu ada namanya Baitul Maqdis atau Ka'bahnya para malaikat. Disitulah berdiri dan duduknya Nabi Ibrahim dengan kursi emasnya, dengan Rasulullah dijumpakan. Dan yang terakhir, disitulah malaikat Jibril tidak bisa menemani Rasulullah lagi untuk sampai kepada Allah. Jadi yang terakhir itu di langit ketujuh itu, disitulah Jibril tinggal. Akhirnya Rasulullah sendiri yang berangkat ke Sidratul Muntaha, berjumpa, bermusyahadah kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pernyataan, penyaksian, syahadat antara Nabi kepada Allah langsung. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Nabi di saat itu alastu birabbikum qalu bala syahidna, berusaha dia, berpandang-pandangan dia kepada Allah, bahkan bertatap-tatap muka. Fa inna matawallu fasamma wajlallah, di mana aku hadapkan wajahku, di situ ada Allah. Ini perkataan Nabi. Jadi bagaimana lagi coba? Apakah kita tidak penasaran? Allah mengasih udara, Allah mengasih rezeki, Allah mengasih tenaga, mengasih rambut yang gundul jadi berambut. Tak penasaran kita sama Allah? Tidak ingin kita mengenal Allah lebih dalam? Tidak ingin kita melihat wujud wajibal wujud Allah itu sendiri? Sedangkan saya aja lah penasaran nih, tiap bulan dikasih orang sejuta, tak tahu orang siapa lah nak ngasih duitnya. Saya cari sampai dapat tuh. Ini Allah ngasih segala tak penasaran kita? Tak kita cari, tak kita kenali. Kenalilah Allah dengan namanya, kenali Allah dengan sifatnya, kenali Allah dengan perbuatannya, dan yang terakhir kenali Allah daripada wajib wal wujudnya. Nah, disinilah makanya setelah Nabi bermusyahadah, berjumpa kepada Allah, diberi apa? Diberi perintah sholat. Yang awalnya perintah sholat itu diberikan Nabi oleh Allah 50 rakaat. Jangankan 50, 5 rakaat, 5 waktu sehari semalam aja kadang awak bolong-bolong. Ini 50 rakaat dalam sehari, tak sanggup. Tapi karena Rasul ini polos, sami'na wa ta'nanya, kuat, tak berani membantah Allah, turun ke langit ke-7, turun langit ke-6. Akhirnya diprotes sama Nabi Musa. Nabi Musa tuh tahu betul umat Nabi Muhammad ini orangnya koci-koci, lomah-lomah, banyak malas-malas, banyak tidur-tiduran. Dibagi 50 rakaat, tak sanggup, kata Nabi Musa. Iya juga kata Nabi Muhammad, ya kan? Balik lagi ke atas, balik lagi ke langit, tawar-menawar kepada Allah. Ya Allah, berkat abang-abang hamba ya Allah, nabi-nabi pendahulu hamba, tak sanggup kata umat hamba. Karena Nabi Muhammad ini ridhonya sama dengan ridho Allah. Kalau nabi-nabi lain tidak. Kelebihan Nabi Muhammad ini, apa yang dibuat langsung diridhoi Allah. Kalau nabi-nabi lain tidak, nunggu ridhonya Allah.
Itulah hebat Nabi Muhammad. Sang kekasih meminta kepada kekasihnya, ya diberi. Korting 10 rakaat jadi 40 rakaat. Turun balik, jumpa Nabi Musa, tawar menawar lagi, tak sanggup 40 rakaat. Lah pening, balik lagi Rasulullah ke atas. Balik lagi dia menghadap Allah, minta turun 30 sampai 20 sampai 10, terakhir sampai tinggal 5 waktu 17 rakaat. Nah disitulah tak ada tawar-tawar menawar lagi, kata Allah. Ini dah banyak berkorti dari 50 rakaat menjadi 5 waktu atau 17 rakaat. Itulah maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sampai